Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Episode kali ini diskusi Syekh Al-Halabi bersama dengan Syekh Albani. Ternyata Syekh Albani berikan argumen agar tidak usah menghafal. Namun apa alasannya kita lihat di dalam tulisan tersebut. Al-Halabi yas'alu ba'dun nas fayaqul. Jadi Syekh Al-Halabi mengungkapkan bahwa sebagian orang bertanya. Fayaqul, apa pertanyaannya? Madza yansahu Syekh hafizahullahu talibal ilmi fi bidayati talabi. Kira-kira begini. Apa nasihat Syekh terhadap penuntut ilmu? Pada penuntut ilmu di awal perjalanan menuntut ilmu. Hal yahudzu ala hifdzil Qur'an, hal yahudzu ala hifdzi wa itqanil Qur'anil Karim. Apakah Syekh ini memberikan atau menganjurkan untuk menghafal dan menguasai Al-Qur'an Al-Karim? Atau ala ma'rifati sunani wal bid'ah, atau lebih pada memahami sunnah dan bid'ah, wa talabil ilmi syar'i, atau menuntut ilmu syar'i, wa sihhatil ahadits wa da'fiha, atau mengetahui kesahihan dan kelemahan hadis. Wa ma huwa alladhi kana alaihi salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim. Lalu beliau melanjutkan, dan bagaimana sebenarnya keadaan salafus salih, ya, beliau mempertanyakan bagaimana keadaan, bagaimana model salafus salih dalam menuntut ilmu. Ma'rifatul Quran amil hadis, apakah fokus pada mengenal Al-Quran atau hadis? Yakni fi bidayati talabihim, maksudnya di awal perjalanan menuntut ilmu. Asy-Syaikh hada sualu yatakarraru an katsirin minas syabab. Syekh menjawab, Syekh Albani, hada sual, pertanyaan ini, yatakarraru an katsirin minas syabab, sering berulang dari banyak pemuda. Artinya kebanyakan pemuda-pemuda ini sering mempertanyakannya. La yumkinu i'ta'u jawabin muwahhad aw jamidin likulli syabab. Beliau mengatakan tidak mungkin memberikan jawaban yang seragam. Artinya tidak mungkin memberikan jawaban satu atau kaku untuk semua pemuda. Hadha sa'il matalan aqulu lahu. Hadha sa'il, pertanyaan ini kepada penanya ini misalnya, aqulu lahu, aku katakan kepadanya, in kunta utita hifdzan yusa'iduka ala an tahfadzal Qur'an, jika kamu diberi kemampuan untuk menghafal Al-Quran, yang membantumu untuk menghafal Al-Quran, fayam bagi antahfadzal Quran, maka hendaklah kamu menghafal Al-Quran. Jadi ketika ada kekuatan, dimudahkan, dibantu dalam hal menghafal Al-Quran, beliau memberikan motivasi agar menghafal Al-Quran. Lakin min haitu ma'rifatuna biwaqi'in nas, tetapi berdasarkan min haitsu ma'rifatuna, berdasarkan pengamatan kita, biwaqi'in nas, terhadap kenyataan manusia, apa yang terjadi di antara manusia, hal kullun nasi yu'tawna hifdzan samhan, hal, apakah kullun nas, semua manusia, yu'tawna hifdzan, diberikan kemampuan untuk menghafal, samhan, dengan mudah, indahum istita'atun lihifdzi bisur'atin, di sisi mereka, apakah mereka memiliki kemampuan untuk menghafal dengan cepat? Wa dafti hadza al-hifdzi wa ibqaihi fi adhanihim amadan tawila, dan menjaga hafalan itu tetap dalam ingatan mereka dalam waktu lama. Ana fi dhanni, menurut aku, ya, menurut Syekh, anna hadza syai'un nadir, bahwasanya sesungguhnya ini adalah sesuatu yang langka, nadirun jiddan, sangat langka. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي
hafizatan qawiyah. Maka jika si penayang merasa dirinya memiliki hafalan yang kuat, artinya mampu menghafal dengan kuat lalu waktu yang singkat, waktu yang cepat, falyu'na bihifdzil Quran, maka hendaklah ia memperhatikan hafalan Al-Quran atau hendaklah dia menghafal Al-Quran. Wala yanbaghi an takuna inayatuhu hadhihi mujarradan hifdzin, dan tidak sepantasnya perhatian itu hanya sekadar hafalan saja. Bal alaihi ayyadrusal Qur'an ala syaikhin alimin mukri'in mujawwid, melainkan ia harus belajar Al-Quran kepada syekh yang berilmu, alim, mukri, ahli qiraah, mujawwid dan ahli tajwid. Fayahduru indahu syuhuran wa rubbama sinin, lalu ia menghadiri pengajarannya selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, hatta yutkina qira'atal Qur'an kama yang bagi, hingga ia menguasai bacaan Al-Quran sebagaimana mestinya. Wa fi hatil asna'i idza syaghala nafsahu bihifdzil Qur'an fahuwa yakunu nuran ala nur, dan dalam waktu yang sama jika ia menyibukkan dirinya menghafal Al-Quran, maka ia itu menjadi cahaya di atas cahaya. Amma ayyahfadha faqad lil hifzi, adapun jika ia hanya menghafal lil hifzi, untuk sekadar hafalan, thumma idza huwa tala la yuhsinu tilawatal Qur'an kama unzil, kemudian saat ia membaca la yuhsinu tilawatal Qur'an, ia tidak mampu membacanya dengan baik, kama unzil, sebagaimana Al-Quran diturunkan, fahadzal hifdzu, maka hafalan itu yakunu wabalan alai, ia akan menjadi bencana atas dirinya. Fa idza hifdzul Qur'anil ladzi nanshuduhu wa na'nini, maka hafalan Al-Quran yang kita harapkan, wa na'nihi, dan maksudkan huwa ayyahfadza kama anzalallahu azza wajalla, yaitu adalah agar dihafal sebagaimana Allah azza wa jalla menurunkannya. Wa hadza la yakunu illa bi ayyaqra hadzal talib, dan hal ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan membaca, jadi kecuali seorang penuntut ilmu membaca Al-Quran dengan baik. Yakhtimu ala alimi mukrin jayyid, ia menyelesaikannya di hadapan seorang ulama qari yang bagus. Kemudian Asy-Syaikh Albani mengatakan, wa bihadhil munasabah su'iltu fil amsil qaribi su'alan min ahadihim, dalam kesempatan ini saya baru saja ditanya kemarin oleh seseorang. Jadi sebenarnya beliau pada waktu itu sebelum pertanyaan ini muncul pernah ditanya, yastashiruni wa yastansahuni, yang meminta nasihat dan pertimbangan saya, yaitu Syekh Albani diminta nasihatnya dan pertimbangannya. Annahu huwa syughlatuhu ma hiya ajibathu, bahwa pekerjaan atau bidang yang ia geluti saat ini tidak memuaskannya. Jadi ada seseorang tidak memuaskan pekerjaannya. Wa qad da'ahu ba'duhum litadrisi fi Saudiyah, dan beberapa orang telah mengundangnya untuk mengajar di Saudi Arabia. Jadi dia bercerita, qultu lahu tadrusu madza, Syekh mengatakan, berkata kepadanya, kamu mengajar apa? Tadrusu madza? Qala Al-Quran. Lalu orang tersebut mengatakan, ia mengajarkan Al-Quran. Qultu mustaghriban dzalik li'anni ma'arifu dzalika anhu syakhsiyan. Syekh menjawab, saya pun heran karena saya tidak mengenalnya secara pribadi dalam hal itu. Qultu lahu, maka aku berkata kepadanya, anta taqra'ul Quran jahidan, apakah kamu membaca Al-Quran dengan baik? Qala na'am. Orang tadi mengatakan, ya betul. Qultu lahu, lalu Syekh berkata lagi, yakni anta mujaz, maksudnya apakah kamu sudah mendapatkan ijazah? Qala na'am. Ia menjawab, ya betul. Qultu lahu min aina, lalu berkata lagi, dari mana kamu dapatkan ijazah itu? Qala mi wizaratil awqad. Beliau mengatakan, orang tadi mengatakan, dari Kementerian Awqaf, Qultu lahu, lalu Syekh Al-Albani berkata lagi, ijazatun wazaratil awqaf la qimata laha fi hadzal zaman, ijazah dari Kementerian Awqaf tidak ada nilainya di zaman ini.
Wa idza kunta la tusaddiq, dan jika kamu tidak percaya, ta'al sholli indana al-maghrib wal isya. Ayo datang dan salat bersama kami pada waktu maghrib dan isya. Wasma' Qur'an al-mujaz min al-aqad. Coba dengarkan bacaan Al-Quran yang telah dijazahkan oleh Kementerian Auqaf. Aktsaru a'immatil jami'at la yuhsinuna tilawatal Quran. Lalu kebanyakan imam di masjid-masjid tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Falidzalika la nastati'u an nuhaddida tariqan likulli talibi ilm. Oleh karena itu, kita tidak bisa menentukan satu cara untuk setiap penuntut ilmu. Lakinna aqulu kalaman mujazan. Tetapi saya katakan akan mengatakan sesuatu yang ringkas, mujaz, ringkas. In kana la yastati'ul hifdha, jika ia tidak mampu menghafal, lianna nasan fihi, ya, hafizatuhum jaffatun, karena ada orang yang hafalannya kering, tidak kuat, artinya sering lupa dan sering tidak kuat ketika menghafal. Ma indahum qudratun, tidak memiliki kemampuan, la lil hifzi wala lit tadbiti ma zaman, untuk menghafal atau menjaga hafalan seiring berjalannya waktu. Fa hina idzin maka yanshagilu bil ilmi bil fiqh, maka hendak ia sibukkan dirinya dengan ilmu fikih. Bil ulumil lati la budda lahu minha, yaitu ilmu-ilmu yang memang perlu ia pelajari. Litusaidahu ala fahmi ma yaqra, apa itu? Untuk membantunya dalam memahami apa ia baca. Qiraatan adiyatan, bacaan biasa. Min kitabillah, dari kitab Allah. Wa min hadis Rasulullah SAW, dan dari hadis Rasulullah SAW. Fa idza laysa hunaka khuttatun muayyanatun tuda'u li kulli talib, jadi tidak ada rencana yang pasti yang dapat diterapkan pada setiap penuntut ilmu. Al-Halabi berkata, ya, Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yatakallamu an qadiyatil khaufi war raja. Beliau membahas tentang masalah rasa takut dan harapan. Fabil akhir yaqul, lalu di akhirnya ia berkata, ayyuhuma yuqaddimu fi itwahilin nas al-khauf wa mir-raja, manakah yang harus lebih didahulukan dalam mengajarkan kepada orang-orang, rasa takut atau harapan? Fa yadribu mathalan wa yaqulu la nastati'u an nuqaddima syai'an 'alal akhar. Ia memberikan contoh dan berkata, tidak mungkin kita mendahulukan yang satu dari yang lainnya. Idhuma lil insan kal ma'i wal khubz, karena keduanya ini bagi manusia seperti air dan roti. Man istaghna 'anil ma' nuqaddimu lahu khubzan, jadi barang siapa yang merasa cukup dengan air, maka kita berikan roti. Wa man istaghna 'anil khubz nuqaddimu lahu ma', dan barang siapa yang merasa cukup dengan roti, maka kita berikan air. Fa hal hadha yakunu ta'biran qariban ba'da syai', maka beliau mengatakan, apakah ini bisa menjadi penjelasan yang cukup dekat dengan masalah ini? Syekh Albani mengatakan, na'am, ya benar. As-sa'il, jadi penanya lagi, Syekhana huna inna ba'dal ikhwan yadhunnuna anna syekha nasirun la yahuddun nasa ala hifdzil Qur'an. Jadi penanya berkata, ya Syekhana, wahai Syekh, huna di sini, inna ba'dal ikhwan, sebagian saudara kita mengira bahwa Syekh Nasir la yahuddun nas, tidak menganjurkan orang untuk menghafal Al-Quran, yakni bimakna annahu la yadhkurun nasa bihadza, maksudnya beliau tidak mengingatkan orang tentang hal ini. Jadi Syekh ini kelihatannya tidak memberikan anjuran. Jadi terkadang ada orang tidak memberikan motivasi untuk menghafal Al-Quran atau tidak fokus pada penghafal Al-Quran. Karena kenapa? Ya mungkin seperti begitu pemahamannya, bahwa itu tidak semua orang mampu menghafal Al-Quran. Hatta ba'duhum ma fihi indahu syai'un min kutubi kama annahu talibul ilm. Beliau tidak mengingatkan orang tentang hal ini. Bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki buku-buku Anda meskipun dia seorang penuntut ilmu. Fabadul ikhwan yastaghribuna yaquluna limadza maktabatuka ma fiha irwaul ghalil ma fiha kadza. Beberapa saudara kita merasa heran,
Mereka berkata, mengapa perpustakaan Anda tidak ada kitab hadis, ya, Irwaul Ghalil, atau mengapa tidak ada ini, tidak ada itu, ma fiha, yakni asy-syekh la yusi bihifdzil Quran. Apakah Syekh tidak menganjurkan untuk menghafal Al-Quran? Asy-syekh la haula wala quwwata illa billah. Beliau menjawab, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang pertama Allah. Allahumma inni baina, ya Allah saya di antaranya. Artinya beliau sebenarnya tetap menganjurkan menghafal Al-Quran. Namun tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang bahwa Syekh Albani ini tidak menganjurkan untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi beliau lebih memilih bagaimana sebenarnya setiap orang ini memiliki kemampuan tersendiri untuk menghafal Al-Quran. Kalau seperti itu, ia atau Syekh Albani menganjurkan untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak luput daripada ilmu yang lain. Beliau sangat menganjurkan agar penghafal Al-Quran tetap mempelajari ilmu yang lain, karena bagaimanapun itu ilmu yang lain sangat penting. Ilmu fikih misalnya, ilmu terkait dengan keadaannya, karena orang yang menghafal Al-Quran dan tidak mempelajari ilmu yang lain, dikatakan beliau tidak memberikan faedah hafalannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan episode ini memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.